Jadi istriku tuh dia belajar bekam duluan, terus kemudian aku belajar. Yang nggak boleh cewek membekam cowok. Betul. Atau cewek dibekam oleh cewek. Betul, boleh dong. Cewek dibekam oleh cowok nggak boleh ya. Cowok membekam cewek juga nggak boleh. Kecuali istrinya atau suaminya. Istrinya, betul. Antum bekam-bekaman dong. Bekam-bekaman. Enak dong. Iya enak dong. Antum tiap bulan kayak gini, serius? Hampir tiap bulan. Di angka-angka di tanggal-tanggal ini. ini. Aku mau tamain ini, tapi kalau bener-bener pas gitu udah gak enak banget ya nggak apa-apa. Yang antum rasain pribadi apa dari bekam? Badan tuh lebih enteng. Dan gitu? karena kan ketika pada saat itu kan regenerasi sel darah putih kan. Serius? Iya kan? Gue jadi pengen nih. Iya, aku udah berhasil berarti berdagang. Sebentar. Lebih bagus siang, malam, sore, pagi. Ngepiknya sebenarnya bagusnya di siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puasa itu adalah salah satu ikhtiar untuk sehat. Betul. Dan Rasulullah itu menganjurkan berpuasa karena supaya kita bisa sehat. Dan ternyata Rasulullah menyampaikan sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi penelitian di zaman sekarang itu bahkan menjadikan puasa sebagai salah satu cara untuk terapi sehat. Betul. Nah, itu adalah berarti bulan ini sebenarnya bulan kesehatan juga. Setuju. Selain bulan Al-Quran, selain bulan apalagi misalnya bulan puasa, ini juga bulan kesehatan. Kenapa? Minimal kaum muslimin akan mengurangi makanan. Betul. Minimal itu yang sadar ya. Kalau nggak sadar ya sama aja. Sama aja. Coba anu bayangin ya. Kalau kita misalnya nggak di bulan puasa ya, kita makannya sarapan. Ya. Lalu kemudian makannya zuhur siang. Ya. Lalu kemudian kita makannya malam. Ya. Tapi kalau pas puasa, kalau normal ya, sahur sama buka. Selesai. Tapi kalau orang-orang yang misalnya belum tahu dan belum biasa, biasanya mereka makannya apa? Sahur. Lalu kemudian buka. Puasa. Lalu kemudian terawih. Jadi sama aja. Sama aja. Ini gak sih puasa itu bikin jadi kita tuh nggak repot sama milih makanan. Iya, itu kalau orang yang sadar. Kalau dia terlalu sibuk untuk Al-Quran misalnya, betul. Atau untuk kajian misalnya. Betul. Tapi kalau yang nggak sadar, malah kemudian dia jam 4 sudah pergi kemana-mana, ngumpulin seluruh makanan. Nah akhirnya banyak sekali makanan yang justru tidak dimakan. Atau akhirnya dia bilang, sayang, ini besok nggak bisa nih persiapan. Malah dia makan berlebih-lebihan, artinya tambah parah. Makanya banyak orang ketika puasa sakit. Betul. Kenapa? Gara-gara lu makan gorengan banyak. Betul. Makanya lu ngeluh batuk. Betul. Makanya lu ngeluh pilek. Seterusnya. Padahal pas lagi di puasa itu lagi detox. Betul. Bukannya detox, sekarang ada zat-zat apa yang dimunculkan ketika kita puasa dan itu membuat tubuh kita tuh jadi sehat. Iya, betul. Betul. Jadi gitu. Lebih kayak gitu. Nah, hari ini balik kita lagi ngomongin tentang Rasul lagi. Nah ini ngomongin tentang output ya. Oke, ini sama laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena gini, membahas tentang Rasulullah itu berarti kita juga harus tahu bagaimana Rasul menjaga kesehatannya. Betul. Karena balik lagi, kalau kita di episode yang awal-awal banget kita sempat berbicara, yang paling layak atau yang paling wajib untuk menjaga kesehatan adalah justru ahlul ilmi. Betul. Adalah orang-orang yang punya ilmu. Karena kalau seandainya mereka sakit, ilmu mereka tidak bisa disebarkan. Oke, gimana? Setuju. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang output. Jadi output. Jadi ada input kita sudah bahas. Ada proses sistem kita udah bahas. Dan ada output. Oke, maksudnya gimana nih? Output ini adalah suatu hal yang kalau kemarin Rasul bilang itu dalam hadis kan pengobatan ada 3 hal. Madu, kai, sama bekam. Oke. Untuk makanan kita udah masukin kemarin inputnya. Terus kemudian ke sistem udah yang kai. Satu lagi nih yang belum, bekam. Berarti Rasul itu memang full package. Dari yang dimasukin, yang diperbaikin, sama yang dikeluarin tuh full package. Aku mau kasih tau dulu sebelumnya pada teman-teman yuk ngaji nih. Jadi akan ada banyak sekali problematika kalau lu nggak bisa ngeluarin sesuatu. Iya, betul. Jadi nggak usah bahas tentang Rasul dulu. Kita bahas aja. Ada orang nggak bisa kentut, itu masuk rumah sakit loh. Orang mau kentut aja tuh seneng loh abis operasi. Ya makanya kan kalau ada orang nggak bisa kentut kan masuk rumah sakit. Karena ada banyak orang aku tahu, bukan banyak, ada 1-2 orang yang pernah aku tahu dalam hidupku itu nggak bisa kentut. Iya. Akhirnya dia karena itu dia harus masuk rumah sakit. Iya. Karena kenapa? Karena dia kembung. Ada lagi nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa buang air besar. Iya, sembelit. Itu juga masalah. Iya. Dan itu problematikanya besar sekali. Iya. Dan ada lagi nggak bisa pipis, itu juga ada. Nggak bisa pipis? Iya. Itu stres juga tuh. Nggak ada itunya. Karena ada penyakit. Ada penyakit. Ada apa namanya batu ginjal. Ketika dia mau kencing batu ginjal. Bener Tat. Iya bener. Dia ketika mau kencing prostat. Sakit banget.
Ketika sakit dia nggak bisa kencing, akhirnya dia bermasalah juga. Ada orang nggak bisa keluar ingusnya, itu juga masalah. Pokoknya semua yang berkaitan dengan nggak bisa keluar itu problematik. Maka manusia itu ada namanya sekresi dan ekskresi. Ekskresi dan sekresi yaitu adalah sistem pengeluaran dari tubuh. Orang nggak bisa keringat mati loh bro. Iya, orang nggak bisa keringat mati loh. Makanya berkeringat itu adalah bagian daripada contoh kesehatan. Iya betul. Makanya salah satu tanda kalau kita sakit, keringat kita pasti bermasalah. Benar. Iya. Kalau orang sakit pasti dia susah butuh keringat. Iya, dan orang sakit keringatnya bisa bau. Bau keringatnya. Kalau orang sakit. Karena tadi metabolismenya. Atau misalnya ada orang misalnya yang paling gampang ya. Kalau aku misalnya nyium anakku misalnya ya, ada bau-bau tertentu yang nggak biasa, itu biasa panas dalam tuh. Oh gitu. Karena orang panas dalam kan baunya nggak enak. Biasanya pas lagi ngomong itu agak kurang enak baunya. Agak kurang enak. Benar, setuju aku. Nah, kita hari ini mau ngomongin tentang bekam, tapi ini sebagai pengetahuan aja. Karena mungkin teman-teman semua banyak yang belum tahu tentang bekam ataupun bisa jadi belum pernah ngebekam. Aku pernah. Belum pernah dibekam. Aku pernah. Oh pernah. Terus panas dalam. Tapi aku tetap mau berbekam. Betul. Karena hadis Rasulullah. Karena adalah sunnah. Betul. Walaupun aku misalnya 2 kali bekam, 2 kali panas dalam misalnya demam. Ya tapi tetap aku jalanin. Kenapa ya? Ini adalah bagian daripada hadis. Nah jadi bekam itu termasuk tibun nabawi Ustaz. Jadi kayak pas di episode 1 itu aku episode 1 pertemuan episode pertama, awal itu aku bilang jangan sesekali bilang kalau ini tibun nabawi tapi tidak pernah disampaikan oleh Rasul atau dilakukan oleh Rasul. Nah itu hati-hati karena bisa jadi termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi. Dan itu nggak boleh ternyata. Nah, misalnya melakukan apa misalnya melakukan bedah. Ini sunnah Rasul. Ya, karena Rasul dulu juga pernah dibedah. Tapi kan sama malaikat Jibril. Iya, beda itu. Nah, makanya jangan selalu mengaitkan semua hal pengobatan alternatif kan dibilangnya ini tibun nabawi dan sebagainya. Ya, berhati-hatilah. Yang jelas-jelas itu adalah salah satu yang aku tahu bekam. Nah, bekam itu termasuk dalam tibun nabawi. Nah, tibun nabawi pun ternyata ini adalah batang dari tibun nabawi itu iman. Jadi orang yang melakukan tibun nabawi pasti dia tuh bukan berarti dibilang tidak beriman ya. Dia tuh termasuk orang yang mempercayai apa yang sudah dilakukan oleh Rasul gitu. Termasuk seperti itu kurang lebih. Kayak aku ya, walaupun aku sakit tapi aku meyakini pasti ini berkah. Pasti itu berkah. Pasti ini adalah kebaikan. Betul. Itu dicoba. Bahkan kalau misalnya kita lihat ternyata bekam itu bukan pas lagi zaman Rasul Ustaz. Iya, sebelumnya juga kan. Udah lama banget. Bahkan aku pernah dengar juga sampai ketika di zaman Babilonia udah ada. Aku nonton film kemarin Exodus yang dibuat sama Hollywood. Itu Fir'aunnya pakai lintah. Iya, itu salah satu keluaran lagi. Iya, berarti udah dari zaman dulu dong. Itu berarti kan untuk pengeluaran darah ya, Iya. Nah, ini banyak metodenya. Orang Cina katanya pernah bekam juga. Betul. Salah satunya lintah itu memang untuk pengeluaran darah. Tapi untuk beberapa case. Kalau kayak sekarang itu lintah itu untuk kayak orang lagi stroke. Pengobatan stroke itu bisa pakai lintah. Dan untuk tahu di mana di ininya? Di mana? Jidat. Kadang di kepala. Sama satu lagi kalau ada orang jantung tuh setauku di lidah. Aduh, lumayan dong. Makanya gini terus. Kalau kalau dia keterusan gimana dong? Enggak, dia nggak mungkin keterusan. Kalau dia udah kenyang, betul. Dia udah selesai, lepas. Itu sekonsumsinya udah selesai. Habis itu udah lepas. Kalau dia over? Nggak mungkin over. Nggak mungkin ya. Itu sangat luar biasanya Allah coba. kasih. Aku temenin orang sampai aku tanya ke praktisi lintah, ini nggak bahaya kata dia. Makan ini tuh adalah salah satu cara kalau nggak bisa dilakukan dengan bekam fasdul dan sebagainya, itu nggak bisa. Misalkan kayak kita gimana cara bikin paru-paru kan? Nah itu salah satu dengan cara dilintah. Oh berarti kalau kita mau gratis ke gunung aja ya? Pacet beda. Lintah kan? Beda nggak sih? Beda tau tuh? Beda ya? Beda tau pacet sama lintah. Beda Tat. Ya udah nanti kita coba lihat ya. Antum kasih tahu kalian. Kalian kasih tahu lah ya. Aku nggak tahu soalnya. Iya. Nah bekam ini makan tadi kau bilangnya dari Babilonia, Mesir, Sabah dan Persia itu semua udah pakai. Bahkan kayak di Jepang apa namanya? Cina pun udah melakukan itu. Jadi ini kayak apa yang dibawa sama orang-orang di luar Islam itu dipakai sama Rasul. Makanya kan kita bilang Islam ini anti. Apa bilang orang ini aja pengobatan dipakai kok. Dan ini bahkan dicintai oleh Rasul dan sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nih? Emergencies. Bukunya handbook. Menggunakan tanduk hewan untuk membekam. Oh ya. Betul. Itu dulu tuh kayak pakai tanduk kerbau gitu loh. Nah itu dibakar terus gitu. Iya, betul. Nah itu kayak gitu dulu dibakar dan sebagainya. Nah ini aku ada salah satu notesnya di dinasti Tang bekam itu dipakai untuk mengobati TBC paru-paru. Gimana caranya? Ya wallahu alam tuh gimana caranya. Itu dipakai buat pengobatan. Terus di abad 18 orang Eropa pakai lintah untuk alat bekam. Oh iya. Nah makanya banyak import orang-orang banyak import
orang Eropa tuh banyak impor bekam apa lintah. Karena di sana nggak ada ya. Ada. Dingin kan. Sian dong berarti. Iya makanya bersyukur kita banyak lintah. Kalau kita ada banyak lintah darat. Ada banyak gitu. Itu nggak usah dicari, datang sendiri. Itu diekspor aja nanti ya. Itu emang bangke ya, bang keliling. Nah tapi bekam sendiri ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an. Jadi emang baru-baru aja, nggak kayak yang udah lama banget. Karena orang-orang zaman dulu kayak aneh gitu ya. Iya betul. Tapi untuk mungkin kalau untuk sayat menyayat udah sering ya. Iya. Nah betul. Di bekam sendiri ini ternyata ada keutamaannya. Rasul pernah bercerita. Ketika pada saat Rasul bukan di Isra kan di Mi'raj kan. Iya. Nah, beliau tidak melewati sekumpulan malaikat melainkan mereka perintahkan umatmu untuk berbekam. Nah, kita berpikir ini ada apa dengan bekam gitu. Yeah. Berarti kan ketika kita ngomongin bekam ini satu hal yang bisa dibilang Rasul itu utama nih. Yeah. Salah satu yang utama untuk ketika pada saat pengobatan dan sebagainya. Dalam hal yang output ya. Dalam hal yang output. Nah, ketika ngomongin tentang ini Ustadz, berarti kita perlu tahu juga, jangan asal main bekam. Iya, gimana tuh? Jangan asal main tiba-tiba, bekam itu kayak gitu ya, ambil mangkok gede, tempel, susut dan sebagainya, nggak bisa kayak gitu. Dan bahkan ada waktu-waktu yang dianjurkan. Ini ada grade-grade-nya Ustadz. Oke. Ini aku dapat, iya ada grade-grade-nya. Ini aku dapat dari ketika waktu itu aku ikut pelatihan bekam. Oke. Dari Persatuan Bekam Indonesia PBI. Oke. Nah. Ini dikasih tahu, waktu berbekam itu kalau mau ngambil grade A itu antara hari Senin, Selasa atau Kamis. Bertepatan dengan tanggal sunnah. Kan kita kan ada tanggal sunnah 17, 19, 21. Yeah. Tapi bulan Hijriah ya. Oke. Bukan bulan Masehi 17, 19, 21. Ini ketika bulan kehilangan sinarnya. Betul, lagi ngepik-ngepiknya lah. Iya. Tuh. Terus kemudian yang kedua, di tanggal 17, 19, 21 tapi nggak usah mikirin hari apa. Iya. Nggak usah mikirin Senin, Selasa atau Kamis, nggak usah. Atau yang ketiga, Senin, Selasa, Kamis di tiap minggu. Walaupun nggak bertepatan. Ini penjelasannya seperti itu di bukunya. Terus kemudian di grade 3, di hari Jumat, Sabtu atau Ahad. Iya. Nah dalam tiap minggu yang tidak bertepatan dengan waktu itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Intinya bekam itu diperlukan sebenarnya bebas-bebas aja kapan. Tapi kalau mau ngambil keutamaannya, Rasul selalu berbekam di tanggal 17, 19, 21. Oke, berarti kalau untuk yang bekerja itu grade D lah itu ya. Grade D, betul. Hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Nah itu bisa libur biasanya. Ya, libur. Dan ini yang menarik, hari Rabu. Kenapa? Karena waktu itu Rabu itu adalah Ibnu Umar pernah berkata hari Rabu itu merupakan hari Nabi Ayub kena penyakit lepra. Jadi dihindari di hari Rabu. Pernah ada yang nyoba ada dulu tuh. Terus kena lepra. Jangan hari Rabu. Ya itu jangan dikasih grade E lah. Tapi ini kalau udah mentok banget udah boleh. Itu larangan lah. Larangan betul. Itu yang paling bawah banget. Nah, kalau aku seringnya ketika pada saat berbekam sebenarnya tergantung kalau memang udah ngepik-ngepik banget itu boleh terserah. Kan kalau dianjurkan tuh sebulan sekali. Kalau emang untuk pengobatan biasanya seminggu sekali nggak apa-apa. Seminggu sekali jangan di titik yang sama. Nanti dia bolong-bolong badannya. Kayak gitu kurang lebih. Ada yang Ustaz yang mau tanya? Ini ada nggak orang yang memiliki sanad bekam Nabi? Kalau secara yang aku pelajari itu bekamnya medis. Medis, secara medis. Jadi biar steril dan sebagainya. Kalau sanad bekam Nabi kayaknya orang-orang di PBI pun udah ngikut itu. Cuma memang dikombinasi secara medis karena kan sekarang ilmu pengetahuan dan sebagainya lebih kalau ini sayat sama tusuk mending beda. Mana? Kalau secara enak lebih enak sayat. Karena itu bikin barcode tuh. Aku pernah waktu itu nyoba di sini. Dicoba dan secara titik lebih dikit. Gitu. Tapi emang lebih tricky. Tapi lebih enak. Emang lebih enak disayat. Kalau nanti yang nyayat yang bekam lagi emosi bete. Gimana? Dalam-dalam makanya. Tapi aku pernah sih disayat. Disayat pernah? Pernah dan katanya tenang Ustadz. Katanya ini tidak sampai ke dalam pembuluh darah. Betul. Yang ini cuma digeser-geser doang kata cuma dia. Gitu doang. Digeser-geser doang katanya. Iya cuma kalau samurai kan lumayan ya. Makanya pakainya tuh kayak pisaunya namanya satroh namanya. Itu di satroh namanya. Ada pisaunya khusus. Ada pisaunya sendiri. Itu tuh pisau bedah apa pisau apa gitu. Aku pernah nyoba. Setelah itu dibuang. Karena sekali pakai nggak boleh dipakai. Iya benar. Nah yang kedua ada namanya pakai lancet. Iya. Mau dicoba nih. Luar biasa. Kita mau kalau Ridho kayaknya perlu lintah tadi. Di lidah. Perlu dia tuh. Nih, jadi lancet itu yang yang cetak-cetak itu ya? Nah nih, ini pasti untuk nembak. Itu buat pumping. Ini untuk nembak orang. Nah itu buat pumpingnya. Ini kan? Iya betul. Tapi nggak bisa gitu doang. Nggak bisa ya? Nah ini
Ini namanya jarum. Oke. Ini pensil pen. Ya. Pen. Kan bisa bekam kosong kan, tunjukin dong, tunjukin. Bisa. Di sini bisa. Ini titik apa nih? Itu mah biasa-biasa aja. Biasa. Buat nyontoh nggak apa-apa. Yang contoh. Yang biasa buat pinter ada nggak? Di kepala. Botak dong. Dibotakin. Coba. Ini namanya kalau misalnya kayak gitu dia bekam kering. Oke. Apa yang bisa dilihat dari bekam kering ini? Bekam kering itu sebenarnya buat ngarik angin aja, Tat. Oh, jadi nggak bisa sampai yang kayak berefek dan sebagainya gitu. Yeah. Nanti lama-lama dia merah. Ini merah udah? Iya. Kalau udah mau merah dicabut aja. Nggak apa-apa. Terus maksudnya nggak bisa dilihat ada masalah apa tuh aku? Nggak bisa. Karena nanti tuh kalau gitu nantinya ke medis. Makanya kan kalau kita ngelakuin bekam, itu biasanya aku cuma ke titik yang biasa Rasul lakuin. Misalnya kalau di tangan ada nggak? Aku nggak pernah di tangan. Di sini ya? Di leher paling nggak. Di sini. Di leher bekam kering terus dapat apa? Aku pernah lihat ada uap-uap tuh apa? Ada uap-uap itu kering, itu angin sebenarnya. Itu angin. Kalau mau lebih efek lagi sebenarnya di sini nih. Nah kalau mau kita tahu lagi masuk angin, efeknya di sini aja. Ya itu kan nggak bisa kita tunjukin. Kalau leher masih bisa nih. Kalau di leher anaknya di satro. Oh, kalau pakai bekam kering bisa nggak? Pakai bekam kering cuman coba. Ini aja ngerasa. Biar netizen tahu. Bawa dulu. Biar praktek, bro. Nanti kalau ditusuk-tusuk nanti ini YouTube bilang ini. Nanti di Iya, apa masalah? Kalau titik maaf ya, Tat. Ya, ini. Kalau titik aku lupa namanya apa. Nanti ada di situ. Nah, ini bisa di sini nih. Oke, coba satu lah. Wah. Cukup? Belum. Tambah lagi siapa? Iyalah. 3. Oke. Cukup. Nah, ini udah ada uapnya belum? Belum ya? Nanti. Kalau oke. Ya udah, sambil ngomong aja kita. Sambil ngobrol. Iya, terus gimana? Ini tuh pennya biasanya dipakai untuk buat kita membekam. Ya. Oh, ini yang cetek-cetek itu? Iya, yang cetek. Kenapa dia bisa cetek-cetek? Karena dia ada ininya tuh. Jadi dia pen. Oke. Nah, nanti lancetnya ini namanya lancet. Ya. Nah, lancetnya juga berpengaruh, Tat. Oke. Harganya tuh berpengaruh kepada enak apa enggaknya. Oh, itu harganya berapa itu? 2.000? Enggak, ini yang satu pakai 250.000. Lumayan. Makanya bayar. Iya. Tapi katanya bekam nggak boleh bayar. Boleh ya? Diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Nah, ini tadi dipasang ke sini kayak gini nih. Wah, ini jadi sebenarnya kalau ada orang yang daripada Anda mau bikin barcode mendingan Anda bekam aja. Sendiri aja. Iya, sehat. Ini nanti dibuka. Makanya kan harus steril biasanya. Iya, betul. Nah, ini perlu pakai sarung tangan harusnya. Aku lupa. Iya. Nah, ini dimasukkan sini baru nanti setelah itu dipasang. Ditutup baru dicetek-cetek. Nah, bekam itu kan sebenarnya dia harusnya di pembuluh kapiler. Jadi dia tuh letaknya tuh jangan terlalu dalam. Ini kan lepas. Udah keluar belum anginnya nih? Itu udah merah, Tat. Udah merah. Nah, kalau enaknya biasa ini bukan apa-apa ya, ini di bekam. Ini kalau bekam kering juga untuk di belakang punggung. Biasanya kalau misalnya aku kalau nggak mau di kerok, pakai ini aja di selorot, itu enak banget. Enak ya. Itu langsung jadi lebih rileks. Aku pengen tapi nanti di sini jadi jadi ini sensualitas. Langsung dipotong. Iya, betul. Ustadz Felix buka baju. Iya, dikasih mozaik gitu. Dikasih tato dan sebagainya. Itu pennya. Sama kayak di tato juga sama nih. Kurang lebih kayaknya sama. Karena kalau aku lihat tato kan dia kan otomatis ya. Kalau ini kan nggak dia manual. Oh, gitu. Nah, untuk ngebekam ini ketika pada saat kita ini tuh kalau di yang aku pelajari, kalau ada orang dari dalam keluar. Tapi yang aku pelajari itu dari luar ke dalam. Oh. Jadi biar supaya apa tuh? Enggak sih, dia biar kalau dari dalam keluar itu nanti takutnya kena kan yang udah sebelumnya. Tapi kalau dari luar ke dalam, nah itu dia lebih kehati-hatian aja. Dan jangan mengulang-ulang. Karena dalam tuh. Aku pernah waktu itu ada belum nih. Nah itu nggak boleh karena nanti bisa melukai. Dari situlah akhirnya banyak orang yang terluka dan sebagainya gitu. Nah dari situ mungkin kemarin itu karena antum kedalaman dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dia jatuh cinta dia harus lebih mendalam. Betul. Iya supaya keluar tusuk semua. Sekali. Nah ini namanya pen. Oh berarti kalau terlalu dalam itu bisa berpengaruh terhadap demam segala macam. Karena itu jadi pelukaan ya. Nah lukanya tuh bisa jadi lebih lama. Nanti tuh bisa jadi lukanya tuh lebar gitu, Dad. Iya, yang keluar bukan darah ya. Bukan darah itu jadi nanah. Nah, ini pumpingnya. Oke. Nah, kalau ini ya tadi kopannya. Kenapa ada yang besar, ada yang kecil, ada yang elips? Bagus. Ini biasanya untuk daerah yang lebih kecil. Ya di leher. Kalau yang elips? Kalau yang elips ini biasanya di pundak. Kenapa elips gak kotak? Gak bisa. Ngikutin struktur lah. Oh. Kalau kotak dia nggak bisa nyedot dong. Nggak bisa nyedot. Karena kan basnya miring kan. Jadi di sini pakai. Oh gitu. Ya, yang besar itu biasanya buat yang di punggung. Itu kan lebih besar.
Gak ada yang lebih besar lagi, cuma gini dong. Setahu aku ada, tapi aku nggak beli karena ini menurutku yang ini udah terlalu paling bagus mereknya. Korea nih ya? Korea betul. Ada Korea. Nah, nggak cuma itu ada juga kita kalau ketika berbuka itu harus pakai ini. Steril. Ini alkohol. Oke. Bukan untuk diminum. Tapi untuk disemprot. Jadi nanti buat disemprot biasanya semprotnya ke mana? Semprotnya ke sini. Jadi ketika pada saat sudah selesai dibekam itu kadang disemprot supaya hilang ininya. Kan sebelum kita sterilisasi kan. Iya. Gitu. Nah, ini juga satu hal yang penting. Apa tuh? Alkohol ini biasanya aku pakai di awal sih sebenarnya. Iya. Di awal itu ketika pada saat sebelum mulai. Iya. Itu kan kadang ada orang yang baru pas dia mau dibekam dia tuh nggak mandi kan kadang. Oh iya. Sore dan supaya sebagainya. kumannya nggak ikut masuk. Makanya dibersihin pakai alkohol supaya dia bersih. Setelah dari situ mulai untuk aku kasih biasanya ke zaitun. Ini apa nih? Oh, ini zaitun. Oh, kok warnanya kuning? Minyak zaitun. Ini untuk goreng ya? Bukan. Iya, ya kok mirip banget. Iya. Ya? Bukan zaitun, olive oil. Iya, olive kan zaitun. Iya betul. Iya. Benar. Okay. Mungkin grade-nya turun rendah kali ya. Bisa jadi. Nah, kayak ini supaya apa nanti biar relaksasi. Makanya banyak orang ketika pas dibekam dimulai dengan diselorot. Kalau bahasa aku diselorot tuh. Atau dipijit ada nggak? Ada dipijit. Oh, oke. Atau pakai pukulan rotan. Oke. Ada tahu nggak? Oh iya, yang Nabi Ayub. Iya betul, rotan. Nah itu pakai rotan. Dan itu emang aku pernah nyobain ke Sis kalau nggak salah. Iya. Enak nggak Sis? Lah enak, relax kata dia. Setelah itu masuk rumah sakit ya? Iya gitu. Gitu demam berdarah dia. Iya. Nah itu untuk alat-alat di ketika pada saat kita mau berbekam. Tapi jangan lupa juga ini. Kalau lebih detail lagi biasanya nggak pakai tisu. Tapi kasa steril. Nah banyak kalau misalkan kita dari bekam itu tuh harus pakai kasa steril. Jadi pengen dibekam aku. Nanti tadi soal. Kalau pas Ramadan boleh ya? Boleh. Jadi nggak ada. Aku mengambil yang boleh, tapi ada juga yang bilang itu makruh dan sebagainya. Oh iya. Lebih karena kehati-hatian. ngeluarin darah ya. Iya. Terus juga takutnya pasiennya lemas. Iya benar. Nanti malah buka puasa. Iya benar. Malah jadi bekamnya sunnah, batal. Kalau cewek boleh nggak dibekam? Boleh. Istriku juga bisa bekam. Oh. Jadi istriku tuh dia belajar bekam duluan, terus kemudian aku belajar. Yang nggak boleh cewek membekam cowok. Betul. Atau cewek dibekam oleh cewek. Betul boleh dong. Cewek dibekam oleh cowok nggak boleh ya. Cowok membekam cewek juga nggak boleh. Kecuali istrinya atau suaminya. Istrinya betul. Antum bekam-bekaman dong. Bekam-bekaman. Enak dong. Iya enak dong. Antum tiap bulan kayak gini serius? Hampir tiap bulan. Di angka-angka di tanggal-tanggal ini. Aku mau tamain ini, tapi kalau bener-bener pas gitu udah gak enak banget ya nggak apa-apa. Yang antum rasain pribadi apa dari bekam? Badan tuh lebih enteng. Dan karena kan ketika pada saat itu kan regenerasi sel darah putih kan. Serius? Iya kan. Gue jadi pengen nih. Iya aku udah berhasil berarti berdagang. Sebentar. Lebih bagus siang, malam, sore, pagi. Ngepiknya sebenarnya bagusnya di siang. Karena siang itu lagi ngepik darah lagi naik banget. Oh gitu. Nah kalau misalnya itu dilakukan itu lebih bagus. Atau kalau kita lagi naik darah ya. Iya lagi emosi. Malah ditusuk, malah nusuk membekam. Jadi siang paling bagus ya. Siang, lebih utama paling siang. Kalau misalnya mau pagi tuh baru belum apa-ngapain. Kadang badan tuh belum bergerak. Efeknya kemana? Efeknya ketika pas itu aliran darah belum berjalan. Makanya banyak ketika pas dibekam, kok nggak ada darah keluar gitu. Ini apa aku nggak punya darah? Aku mutan. Kenapa darah keluar? Nggak keluar. Tiba-tiba warna udah berkunang-kunang ya. Tapi konnya udah mau pingsan. Iya. Nah karena aku kayak gitu. Biasa di siang. Aku lebih senang di siang. Kalau sore juga boleh. Ada pantangan nggak? Contoh misalnya, aku pernah dengar kalau panas nggak boleh dibekam. Kalau panas maksudnya? Ya panas dalam nggak boleh dibekam gitu. Sebenarnya bekam itu aku mengambil yang boleh kecuali ada hal yang dia boleh. Satunya adalah nenek-nenek itu nggak boleh dibekam. Kenapa? Karena kulitnya udah letoy. Oh, takutnya kecabut semua. Bukan, gak kecabut semua. Gak bisa nyempel nanti. Oh gitu. Iya. Terus kakek-kakek gimana? Sama aja. Oh iya. Kan sama itu. Iya. Satu jenis. Iya, pokoknya orang tua. Maksudnya. Terus kayak... tadi bilang nenek-nenek, makanya aku bingung. Kenapa nenek-nenek? Iya. Padahal kakek juga gak boleh. Anak-anak boleh gak? Anak-anak boleh. Anakku dibekam. Oh gitu? Iya. Masih bocah? Iya. Gak takut dia? Enggak. Hebat antum. Satu kali doang tapi. Satu cuma di titik yang alkahil. Nanti aku kasih tahu. Alkahil. Alkahil. Kalau yang ini alkohol. Iya. Kira dia main-main. Alkahil. Bener ada ya? Ya ada alkahil. Nah itu satu titik. Nah ketika itu efeknya memang enak. Jadi enteng. Badan tuh jadi enteng. Karena memang ada
pembuluh darah itu kan ganti-ganti terus kan. Darah itu berlari terus. Ada darah yang ketika di kapiler itu nggak bisa keluar. Nah itu gimana cara ngeluarin? Ujungnya nanti kan mampet kan. Nah salah satunya dengan cara di bekam. Makanya bekam itu regenerasi dan sebagainya. Nih efek manfaat-manfaatnya. Dibaca sendiri lah. Dan ini udah dilakukan bukan hanya orang muslim ya. Dari zaman dulu juga udah dilakukan. Dan antum tahu gak sekarang atlet-atlet itu semua dibekam. Siapa atlet siapa? Antum gak Lionel Messi. Iya dibekam. Ronaldo dibekam. Serius? Sekarang jadi kayak salah satu buat apa sih pengobatan atau menjaga stamina ketika mereka sebelum main olahraga itu dibekam. Luar biasa. Coba nonton voli Korea deh. Aku lagi seneng nonton voli Korea. Megawati. Gak mungkin dong dia kan berjilbab. Itu teman-teman lihat, ada bekas bekaman gitu. Terus kalau misalnya lihat nonton bola itu banyak di sini pada dibekam. Itu kelihatan. Ternyata jadikan salah satu buat olahraga. Tapi kalau yang di kepala tuh apa sih? Masalah apa sih dia? Masalah apa, pikiran atau stres atau apa? Ini juga kan banyak tempat ini kan. Iya, itu pun kalau di itu jadi dia memperlancar juga. Pintar nggak jadinya? Nggak sakit sih tapi. Nggak sakit ya? Nggak sakit. Oh, tapi tetap ada yang keluar darahnya. Cuma aku belum pernah. Aku belum pernah membekam orang di sini karena harus botak. Iya sih. Nggak boleh nggak. Dan setelah itu rambutnya bisa balik lagi nggak? Balik lagi, normal lagi aja. Nggak kenapa-napa, nggak ada efek apa-apa. Iya sih. Sama-sama aja kan selama itu kan di kulit. Cuma yang aku masih belum berani aja di atas kepala. Iya benar. Karena itu kan tipis banget ya. Iya. Tapi kalau aku sering kali pergi umroh, itu sering kali kan kita botakin ya. Iya betul. Itu juga banyak yang luka sih sebenarnya. Iya sakit banget. Itu juga sakit sih. Perih, tapi nggak sakit. Betul. Tapi kalau dibekam itu nah inilah yang akhirnya bikin ketika pada saat kita dibekam ini yang nutupin. Jadi setelah dibekam itu makanya aku suka ngasih zaitun biar bisa dia lebih cepat untuk menutup luka. Makanya zaitun tuh bagus. Setelah dibekam tuh perlu ditutup lagi nggak? Ditutup pakai apa? Kok kayak luka dikasih hansaplas gitu? Nggak perlu diperban. Itu cukup diolesin sama aku biasa pakai zaitun. Itu udah selesai. Yang penting biasanya abis bekam itu jangan mandi langsung. Berarti ini luar biasa banget ya. Luar biasa banget deh. Itu banyak banget loh. Banyak banget dan ini hasil dari penelitian medis. Bisa menyebabkan kulit jadi kinclong, glowing. Aku belum pernah nemu, tapi kalau misalnya antum mau coba boleh. Tapi harusnya bisa ya. Ada namanya bekam kecantikan. Aku pernah waktu itu mau yang kecakapan nggak ada. Lebih kecantik sih. Mungkin kita udah defaultnya begini. Cuma itu memang ada bukan kecantikan, namanya bekam estetik. Bekam estetik. Iya, ada estetik. Aku juga belum pernah tuh, karena itu biasanya buat perempuan-perempuan. Dan aku pernah baca bro ya, katanya masalah-masalah wajah itu karena tidak lancarnya peredaran darah. Nah, salah satunya dikeluarkan dengan cara bekam. Begitu kurang lebih. Nah, ini dia. Tadi ngomongin tentang perlengkapan ini yang sebentar tadi tuh. Apa tuh? Menarik tuh merangsang sistem imun. Imun kan? Iya. Bisa ya? Imunitas tubuh jadi naik, emang jadi naik imunitas tuh. Makanya kalau ketika pada saat orang tuh ketika udah sebulan itu nggak ini, itu tuh pasti badan udah gak enak banget. Dan itu salah satu dengan caranya tuh dibekam supaya dia imunitasnya naik dan sebagainya. Karena pembuluh darahnya berubah, otomatis imunitas kan harusnya naik ya. Logikanya gitu mungkin. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, kita lanjutin. Nah, ini tadi perlengkapannya. Ini tadi ya. Kalau biasanya aku kadang pakai juga baju apron buat si pasien. Aku pun pakai baju. Aku mau potong dikit. Etis nggak ya kita nanya orang berapa sih kalau perlu kita bayar untuk orang yang bekam misalnya? Kalau misalnya itu biasanya emang udah mentarif biasanya. Udah mentarif. Kan kalau misalnya kita ke klinik-klinik itu udah ada tarifnya tuh. Biasanya berapa rata-rata? Aku kurang tahu ya. Biasanya kalau nggak salah aku pernah lihat 100 atau nggak 150. Atau ada juga yang per titik. Per titik. Iya, ada per titik. Jadi kalau misalkan saya pegel semua nih, punya berapa kop? 20. Satu kop 5.000. Satu kop itu biasanya 10.000. Lumayan berarti ya. Kalau lagi sakitnya parah ya. Iya, banyak banget itu. Saya satu aja. Kenapa hanya punya 10.000? Tapi ada satu titik yang bisa bikin semuanya enak. Tadi ya Al-Kahil tadi. Berarti satu titik 10.000 doang dong. Bisa nggak apa-apa. Ongkos datang aja mahal. Ya orangnya sudah datang ke rumah. Nah ini alat-alatnya. Kenapa perlu pakai masker? Karena itu kan ngeluarin darah. Darah itu kan banyak sumber penyakit kan. Makanya ketika pada saat pakai masker itu kita melindungi badan kita sendiri dari menghirup itu. Sama kadang juga ada yang lebih detail itu yang pakai kacamata. Jadi dia pakai shield supaya nggak terkena. Karena kan itu ada kayak gitu. Nah yang lebih penting lagi adalah pembuangannya sebenarnya. Apa? Oh ini pembuangan darahnya. Iya makanya biasanya kalau yang pembekam dia lebih detail lagi, dia itu bisa menggunakan
kantong plastik warna kuning tuh biasanya buat hazard itu ya. Buat kenapa nggak dikasih ke tanaman? Boleh dibuang, tapi lebih baik sebenarnya dikubur. Oh, dikubur. Iya, ke tanaman supaya tanamannya nanti subur. Jadi bisa ngomong. Karena dia bernyawa dia. Iya, betul. Hampir ternyata. Nah, itu kurang lebih jadinya kayak gini. Kenapa harus pakai sarung tangan? Karena memang itu juga lagi-lagi ke kebersihan dan sebagainya. Nah, kan Ustadz pernah bilang, aku pas habis itu demam. Demam itu sebenarnya respon tubuh. Biasa orang yang pertama kali bekam itu kadang dia ngerasa kok gue jadinya gak enak kurang badan. Banyak berarti bekamnya. Diulang lagi harusnya dirutinkan. Kalau dirutinkan insya Allah kayak gitu. Insya Allah demam aja. Insya Allah demam lagi lah. Terus yang kedua biasanya ada orang tuh merasa kok habis bekam gue gatal-gatal. Gatal-gatal itu sebenarnya balik lagi respon tubuh karena ada satu hal yang lagi dilakukan di kulitnya dia. Jadi regenerasi dan sebagainya. Kalau misalkan tetap gatal-gatal lagi, coba diperhatikan, jangan-jangan alat yang dipakai nggak steril. Makanya penting kalau misalkan mau berbekam itu carilah orang yang benar-benar udah kompeten dan sebagainya, jangan yang sembarangan dan sebagainya gitu. Kan kadang juga ada tuh yang kayak di pinggir-pinggir jalan sebagainya, udah bekam kita nggak tahu. bahkan di kalau misalkan di kemarin aku pelatihan itu di tempat terbuka itu tidak direkomendasikan. Karena terlalu banyak kuman. Iya betul, karena dia bisa nempel ke kulit nanti ujungnya kan, kurang lebih kayak gitu. Nah ini titik bekam. Nah ini yang tadi Antum bilang di kepala. Efeknya ini bisa ningkatin konsentrasi, menguatkan ingatan. Kenapa namanya Umumugit? Nah, aku nggak tahu namanya. Penamaan itu aku kurang paham. Pertama kali melakukannya adalah Umumugit. Ini posisinya tuh persis di jidat. Bun. Itu kalau di orang Cina itu titik langit. Oh, ya itu. Karena langsung ke langit kan. Oh gitu. Oh iya itu di sini nih. Itu salah satu titik vital. Karena kalau dipukul orang bisa mati tuh. Celeng bisa langsung mati. Iya kan otak. Aku pernah tuh puyeng aja sih. Itu kurang kenceng kayaknya. Iya kurang kenceng kan. Nah ini Umumugit. Nah efeknya adalah banyak banget nih. Kita lihat ada bahkan bisa tadi Antum bilang bisa pintar, menguatkan ingatan dan hafalan. Bisa juga hafalan hilang. Iya betul. Keisep. Iya. Terus ada demensia, stroke, pusing. Salah satu tadi aku bilang kan ya. Stroke itu titiknya salah satu di atas. Terus kemudian ada migrain, nyeri kepala, depresi, infertilitas itu berarti kepada kejantanan. Fungsi reproduksi. Iya betul. Sama kegangguan sihir. Salah satunya. Nah ini yang biasanya kalau yang lainnya nggak bisa, ini aja mendingan. Nah ini dia bisa untuk ke semua hal dan sebagainya. Ini bagiannya di antara tulang punggung. Jadi kayak ada Antum pernah ini kan ada tulang sambung dari leher tuh. Dari leher mau ada tulang sambung ke punggung. Sini. Itu turun lagi. Dia turun lagi di bawah itu. Nah ini efeknya, ini paling enak. Melancarkan sirkulasi darah, meringankan pada leher. Ini aku semua nih kayaknya nih. Betul kan? Pundak, pusing, migrain, nyeri, tukang belum dibayar. Iya benar. Semua tukang gangguan belum kepala. Dibayar ya. Listrik. Iya kayak gini nggak pernah ngaji bantuin. Iya betul. Makanya ini titiknya ini. Titiknya ini adalah untuk kesemuanya. Atau yang kalau mau titik sunat tambahin ini. Ada namanya Az-Zahra. Ini 8. Ini 8 tambah 1 9. Tapi biasa kan enggak. Oh, tambah 1 yang Al-Kahil tadi. Al-Kahil tadi jadi 9. Nah, ini Zahratul A'la. Ini posisinya di atas belikat. Jadi di belikat itu ada 2 titik. Nah, itu kesemuanya kurang lebih ini nih yang akan menjadi efek. Ya. Terus kemudian Az-Zahratul Wasat di tengah dia. Nah, kalau yang tadi aku bilang kalau kita masuk angin tuh, aku dikasih tahu tuh di sini aja nih. Nah, di sini. Nah itu buat narik berarti namanya? 8 tambah masuk angin 2 10 tambah 1 lagi 11. Jadi nabi. Betul. Nah itu terus ada lagi yang di bawah. Nah ini daerah sini nih biasa di daerah sekitaran ginjal dan sebagainya gitulah di bawah situ. Nah ini efek-efeknya sangat luar biasa. Itu yang ada sampai di dekat ini ya, pantat ya? Iya di bawah Pak. Tapi aku nggak pernah belakang itu. Ya tapi aku belum pernah yang ke arah situ karena terlalu privacy kan ya. Iya benar. Nah, itu masih agak kurang. Mungkin kalau untuk yang lebih itu lagi boleh aja nggak ada masalah. Nah ini aku seringnya di sini nih. Paling utama tambah lagi kalau mau 2 yang ini. Ini yang paling rileks. Jadi kalau mau ngambil titik. Yang tadi ya? Iya. Kalau ngambil titik mendingan kalau nggak mau yang ke bawah hemonya Al-Kahil sama Al-Akhdain. Itu biasa kan kita ini juga aku juga nih nyeri dan serak. Nah betul. Sakit gigi, pusing punggung dan sebagainya tuh ada di sini. Makanya ketika pada saat efeknya ketika di sini tuh ini tuh jadi lebih enteng. Iya betul. Nah aku kadang sinyalku kapan aku perlu bekam itu kalau ini udah berat banget.
Terlebih nanti misalkan kita cek kolesterol besar gitu dan sebagainya. Nah itu salah satunya juga kalau misalkan kita coba buat bekam itu bisa nurun kolesterol. Itu bisa langsung. Insya Allah bismillah ya. Tapi balik lagi ya, sembuh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari ikhtiar kita supaya kita jadi senang bekam. Nah intinya teman-teman semua, aku cuma mau ngajakin paling enggak seumur hidup itu kita ngikutin satu kali aja apa yang Rasulullah senengin. Bekam. Paling enggak bekam. Karena ini bekam yang sering Rasulullah lakuin. Ketika pada saat Rasulullah lintah hidup. Tuh nggak punya lintah. Aku belum belajar. Belum belajar. Nah, dan aku juga pegang juga takut. Aku pernah waktu itu ini emang nggak digigit aku bilang. Tahu-taunya bukan dia ngisap orang, dia ngisap antum. Iya, pas dia pegang dia nggak gigit sendiri kan. Betul. Aku masih belum kalau itu. Tapi Fasdu itu aku OTW mau belajar. Karena kalau secara efek memang bisa jadi Fasdunya lebih berefek karena di satu titik kan. Tapi dia ngeri bro. Ngambilnya vena. Kalau dia ngalir terus gimana tuh nggak berhenti-berhenti. Nah ada yang bilang lebih mendingan donor darah dibandingin ke Fasdu. Cuman balik lagi fungsinya untuk apa silakan dipilih dan sebagainya gitu. Intinya ini adalah sudah bukan terpercaya, yang paling banyak disebut. Iya, yang paling banyak disebut dan memang Rasul ngelakuin ini tuh rutin. Ya, rutin. Makanya, per bulan ya. Rasul tuh selalu ngasih tau dia tuh rutin. Rutin melakukan berbekam. Bahkan kalau misalnya lagi enak badan kadang manggil sahabat tolong bekamin gitu. Luar biasa. Gitu, luar biasa. Zaman dulu pakai kupnya pakai apa? Tadi ya tanduk ya. Tanduk. Setahu pun pakai tanduk. Oh yang dibakar itu ya? Nah sekarang pun masih ada yang pakai itu. Pakai tanduk dibakar terus ditempel. Panas tuh pasti itu. Aku cuma takut jadi kambing. Gak panas terus. Itu yang ada kebakar, luka bakar. Betul. Ini juga sebenarnya kalau pakai ini tuh efek itu pas lagi biasanya efeknya ketika pas dibuang tuh kita badan tuh bener-bener rileks sih. Jadi tuh pas lagi bekam tuh kadang ada yang tidur gitu. Tapi aku ada yang lihat ada yang dibakar itu kupnya. Ada, itu bekam kering biasanya. Jadi dia buat bisa lebih berefek aja. Karena kan yang bekam pakai dibakar itu pasti nggak ada ininya, Tat. Dia kan cuman kayak gelas gitu dong. Makanya dia perlu buat supaya bisa nyedot. Iya, betul. Nah, itu semoga bisa jadi inspirasi teman-teman. Kalau ada berbekam. Di kota yang lain yang nggak ada antumnya, mau bekam itu banyak ya. Banyak. Pembekam itu banyak banget, Tat. Banyak ya. Tinggal cari aja ya. Mana yang paling kalian yakini aja gitu. Itu bisa di-share tuh di kolom komen. Iya, aku di daerah sini nih ada ini dan sebagainya gitu. Betul. Itu bisa. Kalau untuk yang tadi sistem itu juga udah banyak. Ya. Ada namanya kiropraktik, ada namanya PAZ, ada yang namanya bla 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 dan sebagainya. Pijat. Ada namanya pijat, ada yang namanya PTB, pengobatan tulang belakang. Nah itu udah banyak banget. Pijat plus nggak boleh. Plus dikerok. Pijat plus dibekam. Nah, itu boleh. Itu boleh. Itu enak banget. Itu aja mungkin Ustadz. Oke, jazakumullah khair. Berarti ini adalah output ya berarti ya. Jadi artinya kalau kita tuh mau secara holistik, ini adalah pendekatan yang kita sampaikan di zaman Rasulullah. Bukan berarti yang tidak ada di zaman Rasulullah seperti pergi ke dokter misalnya ataupun segala sesuatu yang lain. Dulu. Ada dokter, tapi tidak ada praktek kayak sekarang. Nah, bukan berarti itu juga salah ya. Kita cuma menyampaikan di zaman Rasulullah terkhusus adalah ada input, ada proses, ada output. Nah, dan bidang output ini adalah cobalah untuk berbekam. Coba berbekam. Minimal sekali. Minimal sekali. Kalau seandainya belum tadi ngelihat jamnya, putar balik. Tanggalnya putar balik. Nanti di screenshot ya. Itu aja teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih banget Bro Fajri. Bang Fajri udah menyampaikan kepada kita banyak sekali tentang kesehatan, dan mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita semakin sehat ya. Amin. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian kesehatan itu dipakai untuk apa? Untuk taat pada Allah. Betul. Dan juga untuk menyebarkan agama Allah. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita dibawa emosinya kesana kemari. Ini mix feeling banget sih ya dengar materi tadi kayak yang naik turun kayak dibikin roller coaster banget. Soalnya dari mulai ketawa, bener-bener nangis setelah itu. Indahnya Islam dan rahmatnya Islam. Ini sih kejar nangis kayak gitu, kayak sedih banget mengingat perjalanan Rasulullah gitu ya. Gemeter banget gitu, perasa saya tuh berada di zaman Rasulullah banget. Sebetulnya ini saya ikut Itiba yang kedua kali, yang masih terharu biru, rasa mau nangis, rasa malu luar biasa gitu, kayak aduh kita layak nggak ya disebut umat Rasulullah gitu. Ternyata mengikuti itu nggak sekedar nge-following tren doang. Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutuhnya kamu harus melihat visi besar grand design-nya. Dibuat inget sama perjuangan Rasul,
buat kita gitu. Jadi pengen nangis lagi. Jadi benar-benar apa ya, nggak nyangka gitu. Dan 2 jam ya, dari kenapa lagi 2 jam tuh nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah selesai aja kayak gitu. Moga-moga bisa keliling seluruh Indonesia. Karena Itiba tuh salah satu bucket list aku di 2024. Worth it banget kalau bisa diadain tiap tahun sih sebenarnya. Bahkan tiap bulan kalau bisa diadain. Pokoknya worth it banget, harga berapapun harus banget ikutan. Yang belum ikutan harus banget ikutan. Pokoknya nangis bareng-bareng, kita rindu sama Rasulullah bareng-bareng. Worth it banget.